Cuap cuap, cuap cuap cuap. Rohani.com. Oke, santai slow. Halo guys, Shalom. Kembali lagi bersama kami di CCM Cuap Cuap Rohani. Saya Nur Hayatina Dabdak sebagai kuesioner dan saya sedang bersama dengan Bang Joshua Sitepu dan Kak Naomi Sitepu. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang remaja Kristen berprestasi bukan sekedar berpilih. Jadi, alasan saya mengajak mereka untuk ngobrol pada hari ini adalah karena mereka ini adalah salah satu pelayan Tuhan. Iya, oke. Jadi alasan saya mengajak mereka untuk ngobrol-ngobrol pada hari ini karena mereka ini adalah salah satu pelayan Tuhan, pemuda Kristen yang berprestasi. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, remaja Kristen, kita tidak hanya menjadi pelayan gitu, tidak hanya berdoa saja, tetapi kita juga harus berprestasi dalam bidang apapun. Prestasi sangat dibutuhkan untuk sekarang ini. Semangat guys. Oke guys. Oke guys. Oke, kita akan mulai pertanyaan kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Yeay. Oke, kita akan mulai pertanyaan kita. Untuk pertanyaan pertama saya akan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, seberapa penting sih buat kakak dan abang prestasi itu bagi remaja Kristen? Oke, mungkin Kak Naomi boleh menjawab terlebih dahulu. Kak Naomi udah bilang tadi. Ya, prestasi itu penting. Ya udah penting. Ya udah, terima kasih. Oke, ulang dulu. Oke, salah pertanyaannya tadi. Gini. Oke, kita akan. Oke, untuk pertanyaan. Oke. Sekarang ini kita akan mulai pertanyaannya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kakak dan abang. Seberapa penting sih prestasi itu untuk kita remaja Kristen di zaman sekarang ini? Mungkin Kak Naomi boleh menjawab terlebih dahulu. Prestasi itu penting karena menurut saya prestasi itu penting karena sebagai Salah satu manusia yang hidup. Iya. Kembali yang kepotong. Kenapa kalau berubah? Karena prestasi itu adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi manusia untuk menunjukkan keberadaan kita di tengah masyarakat. Itu adalah juga salah satu instrumen untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain secara tidak langsung dan memiliki dampak yang sangat luas. Kalau kita memiliki prestasi misalnya prestasi dalam ranah provinsi, artinya semua orang pasti sudah tahu kan bahwa gelar juara provinsi Olimpiade ini yang memegang ini. Jadi kita tidak perlu berkenalan secara langsung dengan orang banyak, tapi orang banyak yang langsung mengenal kita. Jadi terkenal dong ya. Itu prestasi juga, itu kayak mana biar orang mengenal kita. Iya. Kita mau dikenal sebagai apa, itu bisa kita tunjukkan dari prestasi yang nyata. Ibaratnya kayak legacy, itu kayak mewariskan atau pewarisan itu. Bagaimana sih orang bakal tahu kita gitu. Jangan sampai kayak aku rasa kayak gini Kak. Kan banyak orang yang kayak dia hidup, kemudian dia mati, kita kali oh dia dulu orang pembunuh itu adanya, dia dulu orang perampok gitu setelah dia mati. Tapi kayak suatu kebanggaan ketika kayak dibilang
oh dulu pas dia hidup dia tuh juara ini loh, dulu pas dia hidup dia tuh kayak gini loh orangnya, dia tuh baik loh, gitu aku rasa. Jadi kayak prestasi itu suatu label, ya nggak sih? Kayak labeling sama kita sendiri, baik kayak oh itu juara renang apa segala macam, itu prestasi. Menurut aku juga, makanya prestasi itu penting untuk remaja Kristen, bahkan untuk semua sih sebenarnya, bukan Kristen doang, tapi karena topik kita kali ini Kristen, aku rasa ya khususnya remaja Kristen yang kita angkat. Pemuda-pemudi Kristen, pelayan-pelayan Tuhan sangat perlu dong ya mengejar prestasi, ya kan? Perlu dong, jadi ibaratnya kayak pelayan Tuhan itu bukan sekedar omdo. Menurut kakak itu sendiri gimana sih? Kan banyak nih pelayan yang kayak pasti saudara diberkati, pasti saudara gini, sedangkan dia sendiri tindakannya nggak selaras gitu sama apa yang dia lakukan. Jadi itu seperti omong kosong, kita mengatakan agar orang diberkati, namun tindakan kita itu justru malah kita kalau kita bukan orang yang diberkati. Iya, itu sering banyak ya kan, pelayan pemuda yang kayak gitu tuh banyak banget. Itu nggak sesuai sama yang dia omongin, itu bahaya. Itu bisa jadi Tapi kita gimana? Jadi orang-orang yang mendengar video kita ini dan tidak menganggap kalau prestasi itu hanya seperti misalnya di juara situasi, tapi berperilaku baik itu juga salah satu prestasi. Sopan santun itu juga salah satu prestasi, karena ada juga orang yang dikenal karena perilakunya baik, membantu orang, itu juga salah satu yang kita memberi warisan yang kita tinggalkan dan bakal dikenal orang. Oh dulu itu masa hidupnya dia memberi dan membantu orang yang susah. Iya, betul. Prestasi itu kayak bukan sekedar akademik kayak yang tadi itu, your character juga itu. Jadi harus seimbang dong ya. Iya. Pelayanan, prestasi, Karakter. Seimbang. Orang sering berprestasi, berkarakter, tapi melupakan pelayanan, melupakan Tuhan, bisa dibilang. Orang sering pelayanan, memiliki karakter, tapi tidak pernah berprestasi. Mungkin memang nggak apa-apa sih, tapi ya lebih baik kalau kita berprestasi, ya lebih pakai komplain, you're the best. Gitu. Karena kalau yang berat sebelah itu bakalan nggak bagus dilihat Iya, kan. ibaratnya kayak gini, kayak aku sekarang rambut aku pendek, terus sebelah kanan aku panjangin, ini pendek, jelek kan? Kayak apa gitu. Jadi harus seimbang dong semuanya. Pelayanan, prestasi, karakter Karakter. harus seimbang. Itu perlu kita catat ya guys ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peranan orang tua dalam kita mencapai prestasi gitu? Kakak dulu. Silakan. Kalau orang tua kita itu nggak penting, tapi kalau tidak memiliki orang tua ya Bukan berarti kita nggak bisa berprestasi, Iya. bukan berarti kita nggak bisa maju kayak gitu. bahkan orang yang ada orang tuanya saja dia bisa tidak berprestasi. Iya, banyak yang gagal. Iya, karena dukungan yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Iya. Misalnya dia berbakat menjadi pemusik, tapi orang tuanya nyuruh dia menjadi arsitek. Itu kan Itu banyak ya. iya, positif. itu salah satu dukungan juga kan, orang tua yang dukung dia arsitek, tapi dia nggak mau, dia maunya jadi pemusik. Itu aja. Iya betul sih, kayak mana ya, dukungan orang tua itu tuh bisa dibilang besar karena itu bakal berdampak sama psikologis kita sebagai anak, ya kan. Jadi ketika kita punya mimpi, orang tua kita nggak setuju dan membuat kita down, mungkin orang tua udah punya pertimbangan sendiri, buat kita punya pertimbangan sendiri, nggak sesuai sama yang orang tua kita inginkan, sama yang orang tua kita mampu gitu. Padahal ya bisa dibilang kita sebagai orang tua itu harus punya harapan yang besar. Nah, kita harus punya jangkar yang besar, ya itu bisa dibilang kayak gitu kan. Cuman orang tua kita mungkin yang menengok fakta juga bahwa yang nggak mungkin daripada itu putus tengah jalan, tapi enggak sih kayak gitu. Banyak yang kayak gitu, makanya jadi down. Padahal dukungan orang tua itu penting dan besar banget gitu. Nah, ibaratnya kayak gini, kayak kemarin adik pas Tapi BTW guys, tadi belum dikasih tahu ya kalau mereka ini adalah kakak dan adik. Abang adik. Ulangi. Apa tadi? Coba abang ngomong lagi baru gue. kayak kakak dan kayak adik kemarin gitu kan.
Ulang. Misalnya agak lemas kali abang bilangin kan. Ulang. Kayak adik kemarin. Tunggu. Jadi sebelum kita lanjut mendengarkan abang ini ngomong gitu ya, kita mau kasih tahu dulu bahwa mereka ini adalah abang dan adik. Yeay, luar biasa kan guys. Kakak dan abang dan adik ini adalah saudara gitu, saudara kandung ya kan, tapi berprestasi good banget ya kan. Oke bang, lanjut. Gimana kan bang? Jadi kayak adik kemarin kan dia punya visi pengen kuliah di hukum gitu. Sedangkan orang tua nengok ke fakta gitu. Itu wajar kan, bukan kayaknya banyak orang tua kayak gitu. Dia bakal lihat fakta dulu sebelum anaknya bermimpi gitu. Dia bakal lihat fakta di mana pekerjaan itu atau gajinya itu nggak mencukupi untuk biaya kuliah di hukum. Sedangkan adik pengen di hukum dan dia sudah menorehkan beberapa prestasi waktu di SMA dulu bahwa di IPS dia bisa loh juara gitu. Dia mau juga menunjukkan bahwa anak IPS itu bukan kacang-kacang gitu. Padahal banyak adik dulu yang menganggap bahwa anak IPS itu kacang-kacang gitu, orang bodoh. Itu banyak loh yang bilang. Dan saya dulu sempat memikir kayak gitu. Rupanya setelah adik masuk itu mindset aku berubah 180 derajat bahwa anak IPS juga bisa maju. Bahwa kayak mana ya? Belum tentu anak IPA itu bisa main di IPS ya enggak? Menurut adik sendiri kayak mana? Ya, Yang sering bilang kayak gitu. mungkin dia itu belum mendalami kalau kecerdasan orang itu nggak bisa mutlak semua pengetahuannya. Iya, betul. Kenapa dibedakan dua jurusan IPA dan IPS? Ya karena otak manusia itu hanya mampu untuk salah satu, atau kalau bisa dibilang kelebihan mungkin bisa menangkap juga kelebihan. Tapi itu kan hanya untuk kekhususan. Karena di dalam IPS itu pun banyak lagi yang perlu diketahui tentang sosiologi, geografi, ekonomi, akuntansi dan lain sebagainya. Dan itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita sama-sama. Belum tentu anak yang tahu biologi kalau dikasih tahu sosiologi dia tahu. Dan belum tentu orang yang tahu sosiologi diberitahukan. Nah, itu kan. Jadi semua memiliki kelebihan, kekurangan dan juga tingkat kesulitannya masing-masing. Back to topic ya, kayak aku lanjutin yang tadi kayak adik dulu bermimpi pengen kuliah di hukum, tapi orang tua nggak setuju karena jaraknya juga jauh, biayanya besar, beban biaya kos, gitu kan. Terus adik selalu nuntut ya aku pengen di hukum, aku bakal tunjukin bahwa aku bisa gitu. Bisa dibilang kalau adik dulu sekolahnya itu di swasta, jadi bakal kemungkinannya cuma kecil ya untuk dapat dari jalur undangan, iya SNMPTN. Jadi ya you know lah, kita tahu bahwa kayak dia gagal. Dia hancur banget. Gak mungkin dia ketawa pas dia dinyatakan gagal. Senang nggak sih? Tapi banget guys. Mana tahu dia gagal. Jarang banget lah orang kayak gitu ya kan. Gak mungkin. Pasti yang pernah berpikir untuk kayak berhenti. Mau berhenti untuk Pada saat gagal gitu. Iya. Calon gitu atau makin semangat. Semangat itu cuma hilang gitu. Semakin tinggi. Tapi kalau pikir hukumnya, ya cari apa lagi lah, motivasi lagi yang lain. Oh ada lagi jalurnya yang bisa ditempuh ya SNMPTN. Karena kalau misalnya kita menangis-nangis di SNMPTN itu yang nggak bakalan bisa lagi ya. Nggak bisa lagi ya. Iya betul. Ya lebih bagus kita memperbaiki diri sih untuk menghadapi ujian SPTN yang lagi ke SNMPTN itu. Jadi intinya jangan menyerah dong ya. Jangan menyerah. Pada saat ada kegagalan itu harus jadi motivasi untuk mendorong kita lebih bangkit lagi. Iya. Jangan down langsung ya kan. Tapi salah satu yang kata saya tadi mengenai pengalaman saya itu jangan terlalu mengharapkan sesuatu dengan membesar-besarkannya kan. Kalau dulu saya mengharapkan sekali ya SNMPTN ini. Iya saya di dalam menghadapi SNMPTN ini hanya menggunakan doa saja, tidak menggunakan doa dan bekerja itu. Karena saya enggak cuma doa. Saya berpikir kayak gini. Loh, nilai HPK itu udah tinggi-tinggi, otomatis pasti lulus. Jadi saya tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan diri lebih baik kalau menghadapi SBMPTN. Jadi ketika
bisa gagal bisa ya hasil dengan langsungnya karena ya hanya berdoa gitu tapi nggak ada usahanya. Jadi kan artinya itu penting berdoa sambil bekerja. Harus seimbang juga Iya. seperti tadi kan. Mungkin kalau dalam 3 bulan sebelum SBMPTN itu saya sudah mulai belajar dan juga berdoa untuk menghadapi ujian itu mungkin bisa dapat yang pilihan saya yang pertama, tapi karena persiapannya juga kurang bagus ya dapatnya puji Tuhan lah bagus lah saya dibilang gitu ya. Bagus Bagus. Jadi doa dan belajar itu harus seimbang, ya, sejalan. Terus siapa itu bukan berarti semuanya ada mulus ya. Dia udah dapat lulus nih dia ini SBMPTN, tapi bukan berarti semuanya lulus. Maksudnya lulus? Enggak, no, itu enggak sesuai ekspektasi. Yang kita pikir orang tua bakal bangga dalam diri itu no ya gitu. Orang tua langsung down. Dia nangis, pengen kabur, pengen kayak orang tua nggak sih buat dia. berdoa juga karena habis mungkin melihat dokumen yang harus dibawa ke pendaftaran langsung pengen keluar kayak lagi langsung diteruskan belajar kok malah kayak gitu apa namanya setelah usaha Jadi kemarin sempat dari dulu gitu untuk melanjutkan. sempat kecewa belajar gitu kan jadi sempat ulah aku masuk kuliah koyak aja ini hidup apa ini Nangis. Nah, situ ya abang saya lah yang mencoba meyakinkan orang tua kan karena saya sudah kalut saya udah masuk kamar kue aja nih jadi Dia udah masuk kamar, kertasnya ditinggalin gitu aja, gitu kayak ya udahlah terserah lah gitu sama orang tua. Tapi dia nangis, nah disitulah ada abang yang baik hati. Gimana? Gimana? ya abang lah yang memberikan motivasi melicinkan izin dikasih Jadi gimana pun itu mau didukung nggak didukung kemarin itu ya tetap udah pengen tetap lanjut gitu. Nah, dari dia sendiri udah jauh, bukan berarti dia pengen lagi. Dia tetap pengen lagi, tapi udah jauh gitu kan. Jadi kayak merasa terserah lah, aku udah capek, aku udah berusaha, tapi aku udah sejauh ini masih juga dibuat dipermasalahkan gitu. Cuma ya kita tahu juga kan, maupun orang tua kita kemana saat dia kuliahnya dosen kita bukan berapa, tapi maupun orang tua kita nggak seberapa gitu. Dipikir dulu bahkan nggak bakal sejauh ini ya. Nggak bakal berlanjut jauh cuma sekarang udah selesai 5 gitu, nggak terasa selesai 5 gitu. Terus coba yakinin orang tua dulu waktu itu. Kalau kita tetap bersikeras, tapi aku coba yakinin bahwa Aja pasti bisa gitu. Dia nggak main-main sama sekolahnya gitu. Dia nggak main-main sama mimpinya. Itu bukan hal yang bisa dipermainkan dan itu nggak bercandaan gitu. Nggak bisa dibilang enggak dengan mudah. Karena kita udah berjuang sejak itu gitu. Sama kalau berdasarkan cerita sih Kak, kalau kami berdua sebenarnya yang lebih banyak terjangan sih dia ya. Kalau masalah kuliah, kalau aku kayaknya terlalu mulus Ya karena dekat ya tetangga. Iya, itu bisa dibilang karena dekat juga. Tapi kalau masalah biaya, bisa dibilang nggak tahu kenapa kayaknya Tuhan kasih jalan itu kayaknya santai, nggak terlalu berat kayak dia. Tuhan kasih aku udah kerja, walaupun aku bekerja sambil kuliah gitu. Jadi aku udah punya uang jajan sendiri, kayak gitu ya. Makanya aku coba jadi asisten dosen, kemudian diterima, walaupun gajinya nggak seberapa, tapi itu suatu prestasi ya berarti kayak dari banyak orang kenapa aku yang dipilih gitu, berarti Tuhan udah punya jalan sendiri, Tuhan udah punya rencana sendiri gitu kan. Kemudian aku juga bikin proyek dosen, bikin proyek mahasiswa gitu, dan mereka ya adalah sedikit masukan gitu untuk aku gitu. Jadi tertutupi aku juga kayak sempat ngajar les untuk nambah-nambah uang jajan, itu lumayan. Jadi kayaknya apapun tuh kayak lancar dan lebih santai. Karena orang tua juga dukung karena wisuda kan. Iya. Oke, jadi gini karena ceritanya Kak Naomi waktu itu udah masuk PTN lah, tapi nggak dapat dukungan dari orang tua gitu. Kalau misalnya yang nonton juga ada yang kayak gitu, pesan kakak gimana sih? Ada nggak pesan untuk mereka gitu? Yang nggak dapat dukungan, mereka udah berjuang gitu. Karena
beberapa saya tahu ada yang cerita sama saya gitu, mereka masuk PTN memang jauh gitu, dan dia anak pertama tapi dia nggak dapat dukungan, terpaksa dia tinggalkan, dan kalau itu kan hukumannya ke sekolahnya, nggak bisa lagi nanti ke bawahnya gitu kan. Ada kesannya gitu untuk mereka gitu. Ataukah mereka harus tetap melanjut demi sekolah mereka gitu, atau mereka harus meninggalkan itu demi orang tua mereka. Kalau tadi tentu aja ya, kalau mereka saya itu nggak besar, otomatis tanggung jawab juga besar. Iya. Dan juga kan untuk SBMPTN ini kan penting sekali. Mungkin dia mampu beberapa tahun menunjukkan biaya, mungkin karena bawa banyak ya adiknya ya. Itu bisa jadi salah satu penyebab juga untuk melanjutkan sekolah. Tapi apapun itu tetaplah tanamkan dalam hati bahwa pasti ada jalannya. Harus tetap kejar prestasi lah ya. Prestasi itu penting. Semangat aja, ya coba yakinkan orang tua, tapi bukan semua sekali kata-kata, harus ada tindakan yang menunjukkan bahwa kita juga udah berusaha gitu. Jadi kayak bisa dibilang ya, kayak kami kemarin, aku aja waktu SMA itu, waktu aku bermain itu udah sedikit kali, waktu kelas 3 kayaknya sampai rumah belajar gitu. Di sekolah belajar, sampai rumah belajar, ya gitu-gitu terus. Bisa dibilang bosan, tapi ya kayak gitu, namanya kita punya mimpi dan juga harus diperjuangkan gitu, dan harus kita buktikan bahwa kita nggak memang bisa mimpi kita. Tapi kalau kita bilang aku pengen masuk ini tapi kita nggak ada belajar, nggak ada menunjukkan sesuatu yang buat orang yakin sama yang kita lakukan, mau kamu kosong. Harus tetap semangat guys. Oke, sampai nggak terekam lagi. Nanti sampai mana tadi ya? Tentang kesimpulan. Oke. Tadi mana? Aku lagi bertanya. Bilang aku. Aku tadi bertanya di bawah. Abang sendiri menanggapi prestasi yang begitu gimana sih? Oke. Tadi kita udah dengarkan ya. Dalam apapun itu kita harus tetap semangat. Apapun tantangannya harus tetap semangat, maju terus, tunjukkan prestasi kalau kita bisa gitu dalam segala hal. Dan oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Menurut abang apa tadi? Prestasi sama gitu gimana ya? Oke, kita lanjut bertanya lagi untuk abang Joshua. Gimana sih abang menanggapi prestasi abang itu? Kenapa ya? Bisa dibilang kalau bangga ya, bangga aku juga bangga, adik juga bangga, teman-teman yang dengar juga bangga. Saya Karena bisa dibilang waktu SMP deh, waktu SMP prestasi aku itu tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten itu harapan 3 Olimpiade Biologi SMP ya, tingkat kabupaten. Kemudian aku rasa ini nggak cukup sampai sini, aku harus lebih dari ini ya, gitu kan ya kemarin. Kemudian aku masuk ke SMA, aku udah visi di SMA, sebelum aku tamat, aku harus bawa nama SMA aku itu ke tingkat provinsi. Itu mimpi aku. Kemudian pas kelas 3 SMA, ini pas kali karena mimpi aku memang sebelum aku tamat, jadi betul-betul pas sebelum aku tamat ini prestasinya dapat. Sebelum aku tamat kelas 3, yang pertama itu aku juara 3 lomba pidato lingkungan hidup sedunia, itu tingkat kabupaten juga ASEAN. And then berketepatan ini pas sebelum aku mau tamat ini, aku dapat lagi itu lomba esai itu tingkat provinsi dan aku diundang. Kemudian kemarin pas kuliah aku punya mimpi ya. tunggu dulu lagi dulu aku balik. Kemudian pas kuliah aku punya mimpi hari pemerintahan di tingkat nasional. Nah, puji Tuhannya sejauh ini ada 3 prestasi yang dijalankan. Yang pertama lomba pidato terfavorit itu dari KMP Wali Kota Medan nasional tentunya. Kemudian finalis di lomba karya tulis ilmiah kemarin diundang ke Jember. Kemudian
lomba juara 1 cipta puisi itu kemarin sama sempat juga sih lomba kontes foto juara 3 tingkat nasional itu dari duta mahasiswa USU. Keren. Oke, aku mau nanya nih. Saat abang mencapai satu prestasi gitu, hal yang pertama abang lakukan apa sih? Bersyukur, Bersyukur. nangis, terharu, betul lah. Loncat-loncat itu kayak kita kayak speechless, lemas, kayak gak punya energi gitu kan, kayak gak tahu lah ya. Gak mau bilang apa lagi. Tapi intinya tetap bersyukur gitu ya. Kemarin aja mama A sampai terkejut karena sampai lompat-lompat gitu kayak orang gila gitu. Lagi tenangnya kemarin sekali dapat pengumuman juara gitu kan. Ini juga kemarin ikut lomba gitu. Kami dari sekitar 100-an 100 lebih lah itu yang daftar. Ini untuk dilatih ke dalam bentuk suatu pelatihan dari Inspiring the Generation, itu dari ID. Inspiring the Generation itu kayak pemuda-pemudi yang menginspirasi itu dikumpulkan dalam satu wadah gitu oleh Global Youth Indonesia gitu, yang berlokasi di Jakarta sendiri. Jadi kami dipilih ya, mewakili provinsi kami masing-masing, tapi ini tingkat nasional gitu. Jadi dari 34 provinsi yang diambil cuma 50 orang. Jadi saya salah satunya yang mewakili Sumatera Utara. Layak untuk dikasih aplaus. Gini bang, ada nggak sih satu kebanggaan kalau bisa menginspirasi banyak orang gitu? Bangga banget bang? Atau gimana? Kalau dari sendiri, Ya pasti bangga lah ya. Karena jadi contoh itu kalau jadi contoh apa itu prestasi ya begitu pasti senang kan. kalau aku sih itu kayak ada sesuatu yang bisa kita banggakan tanpa kita bilang gitu. Jadi ibaratnya kayak gini, kayak aku kemarin gitu, aku senang bilang, oh adekku juga hukum, adekku juga hukum, gitu. Apalagi kalau bisa dibilang gitu kan, kami berdua ini juga pemikiran yang hampir sama, dan itu kami bukan orang yang monoton. Kami orangnya paling suka open mindset gitu. Kami selalu menilai sesuatu itu bukan dari satu sisi tapi kami pertimbangkan sisi yang lain. Jadi kayak masalah negara pun aku selalu nanya sama adik gitu. Ada yang tahu apa tentang ilmiah atau tentang ilmu alam gitu, dia bakal nanya sama aku gitu. Jadi sama-sama sharing yang kami nggak tahu, karena bisa dibilang kayak aku nggak begitu tahu tentang pemerintahan. Jadi saling berbagi hukum. gitu lah ya. Iya, tentang Berbagi ilmu. betul. Apalagi kayak yang baru-baru ini kan yang gue selesai sebutkan, saya langsung nanya sama adik gitu, karena saya nggak mau jadi orang bodoh gitu. Saya nggak mau menjadi orang yang menyesal. Orangnya bukan orang yang mudah terprovokasi, orang yang kayak aku dikasih masalah tapi aku gak bakal langsung bereaksi sama masalah itu, karena aku harus pertimbangkan dulu. Aku harus nanya sama orang-orang yang punya ilmu tentang itu, orang yang bisa paham tentang itu, baru aku bereaksi. Aku nggak mau jadi orang bodoh tulis gitu. Ya itu salah satu perbedaan kita juga nih bang dari kita. Kalau ada kita ini bukan orang yang reaksional, saya reaksional. Jadi kalau suatu berita yang tidak akan berarti kan langsung Dari tahu gitu ya. nggak langsung tema ya. Oh, Kalau kamu sendiri? iya. Kalau enggak Dari tahu ya. Makanya perlu juga berbagi karena sering juga cerita-cerita tentang hal atau masalah gitu. Karena abang saya juga dia mendengarkannya tenang gitu. Gak kayak saya waktu kamu kayak gitu. Itu perbedaan kita tidak Iya, karena gitu tadi kayak mulai melengkapi gitu bisa dibilang. Aku kan kurang tahu banyak tentang media sosial gitu, tapi kalau berdasarkan jiwa sosialnya kayaknya aku lebih apa gitu. Dia kayak orang yang lebih tertutup. Iya, padahal dia ada sosial kan gitu. Tapi jiwa sosialnya kayak lebih gila gitu, menggebu-gebu banget untuk nambah relasi gitu. Aku suka berrelasi orangnya. Jadi siapa yang mau berkawan ayo gitu. Follow aja IG aku Joshua Stefan Underscore. Ada apa IG-nya? Iya, apa ininya? Oke. Kalian itu apa ininya? Nur Hayatina Daftar. Ah, iya. Ya, iya. Bisa nambah kenalan kan, relasi juga. Pasti seru banget dong ya kalau saudara gini sama-sama berprestasi, buat keluarga bangga. Seru kan sih menurut kalian? Seru banget, karena apalagi sebelum kami masuk ke PTN ini atau ke PTN ini, kami diajak anak-anak kita
anak-anak tong sampah. Seriusan. Yang nggak terhitung di masyarakat lah gitu ya. Gak dipandang. Ya orang-orang yang dulunya nggak dipandang lah. Iya. Dulu sampai bilang kayak gini, jangan ikuti orang itu dulu, orang itu jorok. Kami dibilang dulu penjorok, kayak gitu. Jadi ikutin orang itu jorok tau. Karena kami dulu kerjanya ngomong. Ngarit, kami ngarit SD sampai SMP kami ngarit nganggur kambing, makanya bawa kambing. Dan gitu dulu belum punya listrik juga kan, jadi betul-betul kayak orang sawah. Kami ke ke sekolah itu pasti hidungnya udah hitam. Jadi untuk pesan-pesan bagi teman-teman semua, walau kita dulunya nggak terpandang, nggak terhitung dalam masyarakat, saat kita berprestasi, kita bisa menunjukkan. Gitu. Iya, Bukan untuk kesombongan gitu ya kan, bukan untuk kesombongan siapa kita gitu. Tapi kalau kita sebagai pemuda Kristen sudah berprestasi, dari situ kita mulai dikenal banyak orang. Udah gitu ini juga sih kayak Oke. Ya, udah begitu banyak ya yang kita dengarkan tentang mereka ini tentang prestasi. kayak ini juga kayak gimana ya? Kalau kita dihina orang itu jangan langsung berefek negatif. Kayak pengen bunuh diri itu banyak korban bullying, banyak yang bunuh diri karena mentalnya lemah. Apalagi anak-anak muda sekarang ya. Dan dia nggak punya itu gitu, kayak nggak punya iman, jadi kayak orang nggak beriman gitu, kasihan banget. Jadi kalau bisa kita dibully, ambil sisi positifnya bahwa Jadi kita dorongan. bisa, iya kita bisa Kita lebih ya. baik. Iya. Itu harus cara balas dendam terbaik itu ya kayak gitu, ditampar-tampar banyak. Semakin kita dimerosotkan orang, semakin kita merasa itu adalah mengangkat kita. Iya, gitu ya. tantangan itu kayak tantangan nggak sih? Tapi pesan juga untuk mungkin ada penonton yang membuli orang. Iya ya, dengar ini bagus banget. Bully. Jangan membuli ya, gitu. Iya, Karena sakit. bully itu kita yang membuli ini menganggap itu hanya sekedar Lucu, bercandaan, ya. Tetapi efek bagi si penerima bulian itu bakalan apa ya bang? Memiliki dampak yang besar ya, dia yang bisa menyebabkan depresi, ya kan? Bunuh diri. Jangan jadi orang bully, perlu diterapkan. Apalagi yang udah kenal Tuhan, jangan lagi mau membuli ya. Tapi harus kasih motivasi dorongan sama orang lain. Karena satu kata-kata kita bisa membangkitkan orang dan bisa menjatuhkan orang. Ya. Jadi kita harus bisa mengatur perkataan kita. Sehingga kalau kita nggak bisa kasih dukungan sama orang, jangan menjatuhkan. Ya, gitu dia. Apa sih? Oke. Ini kan tentang orang elabora itu rumah deh. Oh, iya. Ininya tuh. Fungsinya. Oke. Untuk selanjutnya kita mau bertanya lagi. Seberapa apa ya? Oke, kita lanjut lagi. Ya, kasih pertanyaan sama kakak dan abang. Seberapa penting sih berdoa itu dalam kita mencapai prestasi? Karena kita sendiri pun orang dunia pun tahu orang et labora, ya kan, bekerja sambil berdoa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang udah melayani Tuhan, seberapa penting sih doa itu dalam kita mencapai prestasi kita? Kak Naomi mungkin pertama kali boleh menjawab. Pentingnya berdoa itu kan sebagai salah satu cara kita mengucapkan kita atas apa yang kita kerjakan dan sebagai bentuk penyampaian harapan kita kepada Tuhan itu menyampaikan harapan kita terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan belajar gitu kan, setelah belajar kita berdoa ya Tuhan, semoga apa yang kita pelajari nggak sia-sia. Untuk apa kita belajar kalau ternyata itu jadi sia-sia kan? Biasanya kita lupakan apa tujuan yang kita ucapkan. Jadi harus gini ya, kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan. Karena kalau hanya kita berdoa saja 24 jam itu Ya, nggak akan benar. memiliki hasil. Nggak menambah ilmu juga, gitu Tapi ya. kalau kita hanya bekerja saja, Tanpa berdoa, itu namanya kesombongan. Karena kita memakai kekuatan kita, mengandalkan pikiran ya. Tapi itu mampu kok. Gitu. Kalau abang?
Kalau aku rasa sih penting banget ya, kalau berdoa sambil bekerja itu penting. Sama kayak bilang sempat pernah bilang aja kayak gini, kalau orang yang ngobrol ini jangan salah arti kan. Jadi kayak jangan berdoa sambil bekerja atau jangan bekerja sambil berdoa, karena bisa Kalau kerja sambil tutup mata baik. nanti Iya. Iya. nggak kelihatan apa yang dikerjakan. Karena pekerjaan kita kan di pabrik kan kita sebagai mesin kan kita berdoa kita Betul bekerja. banget. Ya. Jadi sesuaikan dulu waktunya ya. Sampai kesempatan untuk mendoakan satu hari itu yang kita kerjakan gitu. Dan di pagi hari yang akan kita kerjakan. Nah itu Sebelum dikerjakan didoakan dulu. gitu Iya. ya. Atau setelah dikerjakan baru didoakan. dia kayak mana ya? Sebenarnya sadar nggak sadar itu doa itu berarti besar sama kita. Itu kayak mana ya? Sebenarnya semua itu back to mental ya. Itu kayak obat mental sebenarnya. Ada obat tubuh, tapi ada obat mental. Obat mental berarti itu berdoa. Jadi kita ingat apa yang kita doakan. Jadi pas kita down, nggak sesuai sama yang kita harapkan, kita ingat bahwa kita punya harapan yang pasti, yaitu Yesus. Membangun diri gitulah ya. Jadi doa itu sangat perlu banget lah ya. Betul banget. Jadi untuk semua pemuda-pemudi Kristen yang melihat kami, jangan lupa berdoa. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Ya? Apa lagi? Oke. Cepat terima kasih ya. Apa ya? Oke. Untuk pesan-pesan dulu ya. Oke. Sebelum kita tutup nih videonya, sebelum kita selesai nih, ada nggak sih yang mau abang sampaikan untuk penonton kita, pesan-pesannya mungkin, atau ada yang mau dikatakan dari abang duluan? Aku tuh kalau mau apa orang jadi orang-orang percaya sama aku bahwa aku bisa mengejar mimpi, karena saya bilang aku ini punya ahead of this dream gitu. Banyak orang yang nggak merasa kayak itu boleh gitu. Kamu nggak bisa lakukan itu gitu. Makanya aku percaya bahwa I have sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bilang itu. Aku punya sesuatu itu aja sih. Jadi never give up and do it. Dari Kak Naomi ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pendengar kita? Saya memberikan jatah yang pas terhadap orang elaborate ya, doanya pas, usahanya pun pas, ya hasilnya pun nanti pas, seimbang. Percaya, oke. Kami percaya konten kami ini memberkati kita semua. Ini bukan hanya untuk kami juga, tapi untuk kita semua. Oke. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe. Jumpa di konten cuap-cuap hari selanjutnya. Bye bye. Oh iya, lagi. Oke. Sampai. Oke, kami ucapkan. Oke. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan pastinya semuanya kita boleh maju, boleh bangkit, dan mari tetap meraih prestasi. Jangan lupa juga melayani, dan seperti tadi sudah dikatakan, bekerja sambil berdoa. Kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, ulangi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap nantikan kami. Oke, tetap nantikan kami di cuap-cuap berikut, di cuap-cuap roh. Oke, tetap nantikan kami di cuap-cuap roh. Jangan. Agak kuat suara musiknya. Tetap nantikan kami di cuap-cuap rohani berikutnya, karena akan banyak lagi yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa. Dadah. Cuap, 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 cuap.